Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mind and Brain Indonesia dan masih bersama saya Firman Ramdhani, psikolog. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik mengenai apa istilahnya ya, mengenai self development, mengenai kapasitas mental, kapasitas psikologis. Jadi ide ini, aduh, jadi ide ini muncul ketika eh, ada beberapa diskusi sama teman, salah satunya sama Bani nih, HR Female Daily. Waktu itu kita bahas mengenai interview. Ada pertanyaan mengenai dari itu IG live kalau nggak salah ya. Lagi IG live, terus ada yang nanya gimana caranya survive di ruang interview. Di situ saya menjawab nggak bisa itu didapat jawaban itu ya, atau cara itu atau kesuksesan itu didapat dalam waktu semalam. Kenapa? Dengan lihat tips-tips gitu. Kenapa? Karena itu adalah buah dari proses panjang ketika sekolah dan kuliah. Ketika kita sekolah, ketika kuliah utamanya ya, ketika kita kuliah, kita sering presentasi, maju di depan menyampaikan pendapat, diberi feedback sama teman-teman, ada kesalahan, terus grogi karena dosennya galak, atau mungkin overconfidence sehingga kita jadi apa namanya ya mungkin jadi jawabnya ngaco gitu atau dan lainnya, atau berdebat ketika dalam diskusi kelompok, atau ketika kita apa namanya ikut organisasi BEM misalnya, atau organisasi ekstrakurikuler misalnya di Mapala atau di fotografi atau yang lain, pasti kan ada banyak kegiatan tuh. Di situ kita menyampaikan pendapat, di situ kita berdiskusi sama yang lebih senior, yang lebih tua. Di situ kita berdiskusi, menyampaikan pendapat atau mengajarkan sama yang lebih muda. Tanpa sadar itu menempa kita supaya kita bisa lebih fleksibel, supaya kita bisa lebih paham situasi, memahami orang lain, membuat kita juga belajar memahami diri sendiri, kapasitas kita, eh, apa yang kita sedang rasakan, dan sebagainya. Ini dalam konteks kita mendapatkan pembelajaran yang benar gitu ya ketika kita masih kuliah. Meskipun ada juga yang punya pengalaman seperti itu tapi dia nggak belajar dari situ, ada juga. Tapi ini secara umum lah ya. Nah, ketika itu kita lakukan, kita kemungkinan besar survive tuh di ruang interview. Meskipun ini nggak sebab dan akibat sesimpel itu ya, pasti ada faktornya banyak sekali. Tapi banyak juga teman-teman yang waktu kuliah itu pasif luar biasa. Kan ada tipe-tipe kupu-kupu, kuliah pulang, kura-kura kuliah rapat. Bener gak ya? Pokoknya ada lagi ya gitu, kuku semua lah. Kuliah dagang, kuda. Apa lagi? Kuliah pacaran gitu ya. Nggak fokus gitu, jadi nggak ikut organisasi, nggak ikut baik yang intra maupun ekstra di dalam kampus maupun di luar kampus, sehingga ya tadi nggak tertempa kapasitas mentalnya. Jadi ketika itu kita dapatkan kesempatan itu waktu kuliah, kemungkinan besar kita survive di kerjaan dan even di ruang interview gitu. Sama juga dengan ketika situasi COVID seperti ini, kalau teman-teman semua notice ya, banyak klien yang kesulitan menghadapi situasi cemas dan ambiguity-nya dan uncertainty, ketidakpastiannya. Mereka khawatir betul apa namanya terhadap the next-nya secara ekonomi, terutama yang sudah punya keluarga, sudah punya bisnis, yang sudah bekerja. Kalau anak-anak remaja mungkin enggak gitu. Tapi yang sudah punya keluarga itu mereka khawatir betul. Mereka kepikiran banget ya. Sampai mengganggu, sampai nangis, sampai bener-bener jadi demotivasi banget gitu. Jadi murung banget, jadi kalut banget gitu. Ada juga yang cemas banget sampai panik banget, panik buying, beli apa, beli ini, terus sampai nggak bisa tidur, sampai sering
marah-marah soal pasangannya gitu. Artinya ada beberapa klien itu yang saya temui, memang sebelum masa ini mereka sudah punya masalah psikologis duluan. Setelah masuk masa pandemik ini, dan which is ini kemungkinan besar akan masih panjang ya, karena pandemik itu ini udah sebulan nih, udah work from home sebulan, udah mulai kerasa nih, dan prediksinya ini kemungkinan akan berlangsung masih ya mungkin berapa bulan ke depan, atau mungkin ini lagi saya recording ini lagi sekitar seminggu sebelum puasa, mungkin akan sampai Lebaran mungkin ya. Semoga sih nggak seperti itu, tapi artinya udah mulai goyah, udah mulai banyak yang keganggu banget. Tapi nggak semua orang. Seperti saya punya saudara yang bekerja di salah satu rumah sakit umum pemerintah daerah ya, RSUD. Kalau dia dengar ini WhatsApp ya kalau kamu dengar ya. Ya dia dokter umum, dia jaga di IGD maybe ya. Terus dia WhatsApp, "Mas, gimana ya? Ini banyak dokter-dokter yang cemas luar biasa, mereka udah mulai burn out gitu ya. Udah mulai kebakar gitu, udah mulai kelelahan secara mental dan fisik, pastinya fisik juga. Karena kita bisa bayangin dokternya nggak boleh pulang dong, cuma di hotel dan di rumah sakit gitu." Terus saya bilang, eh apa namanya, banyak nggak semuanya sih, dan dia juga kayaknya kelihatannya dia yang termasuk enggak gitu. Saudara saya ini, dia dokter muda, dia perempuan gitu, tapi justru dia yang terlihat sampai sekarang survive secara mentalnya. Artinya apa? Artinya gak semua tenaga medis di situasi ini juga tenggelam dalam emosinya, bahasa gue banget tuh, tenggelam dalam emosinya, overwhelmed gitu ya. Ada yang masih tetap survive. Ya, cemasnya is a normal thing. Justru cemas membuat kita jadi punya pro behavior apa istilahnya, perilaku yang mendukung kesehatan kita justru malah. Misalnya karena kita cemas, kita khawatir, kita jadi sering cuci tangan, kita jadi sering kita jaga physical distance, kita pakai masker, pakai APD yang tepat gitu ya. Karena kita ada cemas dulu kan, ada worry. Balik lagi, bukan masalah cemasnya, bukan gitu kalimatnya. Ketika cemas itu dalam amount atau ukuran yang tepat, yang sesuai, itu bagus. Itu bagus, kita butuh kok, kita butuh emosi itu. Kemarin diskusi di podcast Stress One on One sama Insan, itu kita bahas kok. Cemas itu kita butuh. Dan justru dengan adanya cemas, sekarang kita jadi mau ngikutin PSBB pemerintah. Yang nggak punya cemas kan, ya bisa bodohan dia. Kalaupun dia, misalnya gini, dia meskipun dia nggak bisa di rumah, dia mesti kerja ya, misalnya kerja harian, dia mesti kerja, tapi dengan adanya khawatir, dia jadi pakai masker, dia jaga jarak gitu. Itu kan pro healthy behavior, kan ada pro social behavior, ini pro healthy gitu. Tapi ketika dia nggak ada cemasnya, ya mungkin dia sebodohan gitu. Makanya emosi takut itu diperlukan buat kita survive. Kalau nggak ada ya kita ada kereta, kita lewat aja gitu. Ada mobil nyebrang ngebut, kita nyebrang, ada mobil ngebut, kita santai aja karena kita nggak takut. Karena kita takut, kita jadi pelan, kita jadi lihat dulu, nyebrang kiri kanan dulu. Ada tong nong 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 gitu kereta, kita berhenti, takut ketabrak. Meskipun keretanya bisa 2 menit lagi lewat, 3 menit lagi, dan kita bisa punya waktu nerobos sebenarnya. Gitu. Jadi dengan adanya kecemasan yang tepat dan amount yang tepat, itu bagus sebenarnya. Terus bedanya apa tuh kecemasan yang tepat yang nggak tepat? Yang jumlahnya pas gitu. Ini sangat-sangat subjektif dan pastinya nggak bisa kita ukur dengan angka gitu ya. Yang jelas keyword sederhananya, ketika itu sudah mengganggu keberfungsian dan produktivitas, apalagi sampai ke produktivitas gitu ya, itu artinya sudah keluar batas. Intinya sudah terlewat batas gitu. Dan ketika terjadinya
muncul lagi dan kita nggak bisa ngadepin dan nggak bisa ngadepin, artinya kita butuh bantuan, butuh support gitu. Nah, balik lagi, iya tuh, jadi nggak semua tenaga medis juga mengalami anxiety yang berlebihan. Ada yang muncul anxiety dalam jumlah tepat. Artinya apa? Artinya sebelum situasi ini memang secara individu, secara kapasitas mental individunya berbeda-beda dong. Berbeda-beda. Secara personality-nya beda-beda. Karena kalau kita baca di DSM tuh, Diagnostic Statistic of Mental Disorder dari APA American Psychiatric Association, kan ada 3 klaster, dan klaster C itu dari kepribadian, dan klaster C itu klaster yang anxious, avoidant personality, dependent personality, dan compulsive. Artinya 3 kepribadian ini kecenderungannya nanti jadi orang-orang yang cemas. Gitu. Bisa jadi kita salah satu termasuk dari kepribadian itu. Akhirnya membuat kita jadi lebih mudah anxious dalam situasi yang memang uncertainty-nya tinggi. Gitu, yang memang sumber beritanya bombardir di mana-mana yang jelek-jelek gitu, yang buat kita jadi semakin anxious. Gitu. Jadi basically sama kayak peristiwa pertanyaan di ruang interview tadi. Ini juga sama. Ini sebenarnya adalah hasil dari perkembangan diri kita sekian tahun. Gitu, dari sebelum kejadian ini, dan inilah waktu yang akhirnya mungkin bilang ujian atau mungkin apa ya istilah yang tepat ya. Waktu yang tepat untuk melihat itu gitu. Untuk melihat apakah kita punya kapasitas mental buat bisa bertahan. Yang sekarang rutinitas berubah ya. Yang tadinya banyak di luar sekarang di rumah terus. Itu juga bisa menimbulkan konflik tuh, yang misalnya dari sebelum kejadian ini sering berantem sama pasangannya yang udah menikah misalnya, atau yang orang tua sama anak sering berantem, di saat seperti ini tensinya makin tinggi. Bisa jadi makin tinggi. Kenapa? Karena basically memang mereka jarang ketemu aja udah sering berantem, apalagi sering ketemu gitu. Tensi emosionalnya bisa lebih tinggi, kesalahpahamannya bisa lebih tinggi. Belum lagi kan ada faktor stres di bagian lain, misalnya di bagian sekolah, di bagian kerjaan, di bagian money worry-nya, bagian keuangan dan seterusnya. Akhirnya jadi makin stresor, makin emosional. Tapi ketika sebelum kejadian ini mereka bisa memang bisa secara individu satu sama lain bisa kontrol emosi, bisa manajemen konflik dengan baik. Nanti ketika di masa COVID ini, even ini berlangsung dalam waktu yang lebih lama gitu ya, mereka insya Allah bisa survive gitu. Mungkin mereka bisa lebih mengeksplor satu sama lain gitu. Saling memahami satu sama lain, saling kenal lagi, saling bisa buat kegiatan-kegiatan menyenangkan. Kalau yang sebelum kejadian lebih sering sendiri ya, pas kejadian kayak gini ya diem-dieman aja gitu, marah-marahan aja terus gitu. So saya pengen teman-teman yang dengar atau dengar atau lihat rekaman ini itu jadi agent of change, jadi agen perubahan. Next time, insya Allah ini berakhir dengan cepat. Kita perlu promosi nih ke orang-orang supaya yuk kita belajar yuk ke psikolog atau ke profesional mental health lainnya gitu, misalnya ke konselor atau ke psikiater misalnya. Pokoknya tempat dimana kita bisa belajar skill stress management, skill manajemen konflik, skill kontrol emosi, skill parenting, skill assertive communication, atau apapun itu, bergantung sama kebutuhan kita masing-masing. Skill how to manage anxiety misalnya, gitu. Supaya next time bisa jadi nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan pandemik ada lagi dan mungkin lebih parah lagi dari ini. Atau mungkin kita tertimpa kejadian yang besar lagi. Disitulah kita bisa menggunakan skill yang sudah kita pelajari. Dan guess what? Asik. Dan ternyata kebanyakan kita itu belajar menghadapi situasi seperti ini
situasi yang penuh stres, tekanan seperti ini, itu dengan mengharapkan support dari eksternal. Misalnya curhat sama teman, ngelakuin hobi, kan gitu ya kalau tips-tips di internet ya kalau lagi stres. Belanja, dan itu semua perlu eksternal, eksternal staff, kegiatan eksternal, orang lain gitu ya, atau ya intinya kegiatan atau hal di luar diri kita lah gitu. Dan kayak gini-gini kan itu nggak bisa. Pada saat ini kita nggak bisa belanja, bisa sih belanja online, tapi kita nggak bisa cuci mata di mall, kita nggak bisa, banyak yang kita nggak bisa lakukan. Kita nggak bisa curhat-curhatan, mungkin senderan di bahu sahabat kita, pasangan kita yang mungkin masih pacaran, jadi kan nggak ketemu ya. Atau mungkin ya ada stres, gue juga mesti main futsal gitu. Kok bisa main futsal sekarang? Main futsalnya ini, pakai ini, Zoom gitu, Google Hangout, nggak bisa. Artinya, pada saat ini, kita perlu punya skill self-motivating. Perlu punya skill yang dari internal, dari diri kita sendiri, dari kapasitas kita sendiri, tanpa berharap dari orang lain, tanpa berharap dari kegiatan tertentu, gitu. Yaitu salah satunya dengan pikiran kita, our mind, our thoughts. Kita bisa kontrol itu. Social distancing atau physical distancing yang paling parah kan ketika kita ada di penjara cuma di sel seperti itu, tapi enggak juga tuh ketika kita bisa tetap pikiran kita tetap aktif, tetap kita bisa manage, kita bisa kontrol, kita punya thoughts, semuanya nggak ada masalah. Ya mungkin ada beberapa kasus, mungkin saya ingat aja nih sekarang, kayak Buya Hamka itu ketika di penjara justru dia bikin tafsir Al-Azhar kalau nggak salah ya. Atau ada beberapa tokoh lain ketika di penjara dia justru buat karya gitu. Kenapa? Karena dia bisa tetap jaga dia punya pikiran, thoughts gitu. So, pesan saya di video kali ini, atau di audio kali ini, lebih kepada gimana kita setelah kejadian ini, yuk jangan sungkan belajar sama psikolog, gimana cara tadi ya, beberapa skill yang bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri, untuk self development, atau kalau kita memang punya riwayat gangguan, gimana kita bisa pulih, gimana kita bisa menghadapi gangguan itu ketika itu terjadi, ketika itu misalnya tadi ya saya kesebut self motivating karena saya mau ngisi tentang materi pandemik ini buat siswa, buat para pelajar. Sama pada saat kayak gini kan butuh banget tuh self motivating, kemampuan kita memotivasi diri sendiri. Yang biasanya kalau sekolah kan ayo fokus ke depan, disuruh fokus kita sama guru. Nah kayak begini gurunya mau nyuruh fokus, kita bisa kan biasanya pakai Zoom ya atau pakai Google Hangout gitu ya. Gurunya ngomong, kita bisa sambil main game, gurunya nggak tahu. Kita bisa sambil pacaran gitu, kita bisa sambil tiduran. Artinya di sinilah butuh self motivating. Kalau nggak kita punya kemampuan secara individu, secara internal, ya kita akan susah. Gitu kali ya. Oke, sekian video kali ini atau audio kali ini. Nanti kita akan sambung di video audio berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan kritik kalau kita ada kekurangan atau mungkin ada yang salah. Kasih saran juga untuk topik-topik atau bahasan berikutnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, yang belum follow, dukung kita terus supaya kita bisa kasih banyak insight atau edukasi ke masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan semoga kita tetap sehat selalu di masa pandemik COVID ini, yang jadi ODP atau PDP, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang jadi tenaga medis tetap semangat, tetap cayo gitu ya. Dan yang kerja di rumah atau sekolah di rumah, belajar gimana supaya bisa jadi tetap produktif. Dan yang penting semoga semuanya kita aman dan kita bisa nanti pas Ramadan kita tetap bisa beribadah dengan maksimal gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Itu saja kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.